Bas, Kepala Eksekutif Kemitraan Strategis dan Pengembangan Manfaat Asosiasi Fintech Syariah Indonesia, (AFSI). Yang kami hormati, Dr. Haji Misbahul Munir LC MEI, Dekan Fakultas Ekonomi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang kami hormati, Profesor Dr. Haji Siswanto MSI, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Fakultas Ekonomi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang kami hormati, Dr. Yayu Sri Rahayu SEMM CMA, Ketua Program Studi Perbankan Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang kami hormati, Riza Rizky Pratama, Business Development Manager, PT Koswa Mitra Hasana. Yang kami hormati, Ahmad Tibrizi Soni Wicaksono ME, Dosen Program Studi Perbankan Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Serta yang kami hormati, segenap Bapak Ibu dosen, peneliti, dan seluruh peserta webinar AFSI Goes to Campus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang kami banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan ini dengan lancar. Selawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Amin. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) dengan Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang melalui program AFSI Academic Partner. Acara ini juga turut didukung oleh Bank Syariah Indonesia, Prudential Syariah, Bank Aladin Syariah, Visa, Bank DKI Syariah, CIMB Niaga Syariah, PwC, Bank Jago Syariah, dan Hak Association. Hadirin yang kami hormati, saya Alia Farika, selaku MC pada siang hari ini, akan membacakan susunan acara. Acara yang pertama, yakni pembukaan. Acara yang kedua, yakni sambutan. Penyampaian materi dan tanya jawab menempati acara yang ketiga. Dan terakhir adalah penutup. Sebelum memulai acara di sini, saya akan membacakan peraturan webinar pada siang hari ini. Yang pertama, mengganti username Zoom sesuai format, yakni nama _ perusahaan atau instansi, menyalakan kamera dan berpenampilan rapi, menjaga ketertiban dan kondusivitas acara, ajukan pertanyaan melalui fitur Q&A, chat box Zoom, atau fitur raise hand dengan menyebutkan nama, asal instansi, pembicara yang dituju, dan pertanyaan. Dan yang terakhir adalah isi presensi untuk mendapatkan e-sertifikat kehadiran. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, yakni sambutan oleh pimpinan Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang dalam kesempatan ini akan diwakili oleh Bapak Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Profesor Dr. Haji Siswanto MSI. Kepadanya kami haturkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah. Yang kita hormati para narasumber yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Sini juga hadir Pak Jamil Abbas selaku Kepala Eksekutif, dan tentunya segenap panitia dan terutama kepada kolaborasi kegiatan kita pada kesempatan hari ini dan seluruh jajaran pimpinan, para wakil dekan, para kaprodi, sekprodi, dan terutama kepada prodi perbankan syariah pada kesempatan yang berbahagia ini dan seluruh panitia. Alhamdulillah pada
hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan APSI Goes to Campus ya, jadi sebuah asosiasi fintech syariah Indonesia untuk menyelenggarakan sebuah webinar terkait dengan tema mengenal ragam layanan pembiayaan produktif bagi entrepreneur muda. Kegiatan ini tentunya sebuah kegiatan yang sangat baik untuk kita ikuti bersama, dan hadir juga seluruh para mahasiswa yang hadir pada kesempatan hari ini, calon orang-orang sukses insya Allah, dan juga tentunya para calon entrepreneur muda yang bisa menggunakan perekonomian dan juga berkontribusi pada bangsa dan negara lewat perannya masing-masing. Tentunya kita pahami bahwa generasi muda yang diproyeksikan di tahun ini 2024 itu diproyeksikan hampir 174,79 juta orang, yang ini terdiri adalah masuk dalam generasi muda ya, dan mereka adalah generasi milenial, generasi Z, dan post generasi Z atau kita kenal dengan generasi alpha. Dan ternyata jumlah generasi muda kita yaitu hampir mencapai 65%. Ya, hampir mencapai 60%. 65% itu artinya 2 kali lipat dibandingkan usia tidak produktif. Dan ini tentunya juga kita bisa menyaksikan berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UMKM RI. Itu ternyata dari jumlah penduduk usia produktif yang juga bagi generasi muda, generasi milenial, generasi Z, dan post generasi Z itu hampir 36% itu adalah mereka memiliki niat berwirausaha. Oleh karena itu kegiatan ini sangat baik sekali, diinisiasi oleh APSI dan bekerja sama dengan Prodi Perbankan Syariah dan menghadirkan para narasumber yang hebat. Kita akan bisa mendengarkan bahwa di dalam upaya untuk mengembangkan kegiatan kewirausahaan tentunya ada satu kendala yang seringkali dijadikan sebagai penghalang gitu ya, atau faktor yang menghalang. Dan kita akan bisa memahami dari kegiatan ini mudah-mudahan bahwa ternyata ada banyak ragam layanan pembiayaan produktif yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan kewirausahaan. Dan mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan baik, teman-teman, para calon pengusaha ini. Ya, karena tadi berdasarkan data hampir 35% dari 65% generasi usia produktif tadi itu adalah berkeinginan untuk menjadi pengusaha. Ini bisa mendapatkan insight dengan ternyata di fintech syariah Indonesia ini terutama itu banyak ragam pembiayaan yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan perusahaan. Untuk itu, mari kita ikuti acara ini dengan baik. Sekali lagi terima kasih kepada APSI, kepada Prodi Perbankan Syariah yang telah berkolaborasi untuk mengadakan webinar ini, dan tentunya tidak lupa kita sampaikan terima kasih kepada sponsorship yang mensupport kegiatan ini, dan juga kita sampaikan terima kasih atas dedikasi para narasumber yang untuk sharing pada kegiatan siang hari. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan baik, lancar, dan memberikan manfaat berkah bagi kita semua. Demikian untuk itu, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian secara kita bisa kita lanjutkan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami haturkan. Selanjutnya kita akan menyimak keynote speech yang akan disampaikan oleh Kepala Eksekutif Kemitraan Strategis dan Pengembangan Manfaat Asosiasi Fintech Syariah Indonesia, ALSI. Kepada Bapak Jamil Abbas, kami persilakan. Ya, baik, terima kasih Mbak Alia. Suara saya jelas begini? Sudah jelas, Bapak. Aman ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan sedikit speech mewakili teman-teman pengurus APSI, saya ingin menyampaikan salam hormat dari kami para pengurus APSI kepada Bapak Profesor Siswanto selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Juga salam hormat kami kepada Ibu Dr. Yayu Sri Rahayu, Ketua Program Studi Perbankan Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, kepada rekan-rekan narasumber, Pak Riza Rizky Pratama dari Kaswa, dan Bapak Ahmad Fibri Soni Wicaksono dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Ya, ini kami para pengurus terus terang sangat antusias ya, dan sangat mengapresiasi adanya diskusi khusus siang hari ini mengenai ragam layanan pembiayaan produktif bagi entrepreneur muda. Dan karena acara ini kolaborasi dengan AFSI, saya duga di waktu yang sangat terbatas kita akan fokus kepada ragam yang hadir melalui pelibatan fintech syariah. Karena sejak fintech syariah itu lahir, ini ada hal yang sangat berubah gitu. Di masa lalu, bicara tentang tadi seperti Prof. Siswanto katakan, para pengusaha baik tua maupun muda perlu dukungan permodalan, pembiayaan, itu mereka akan ke institusi untuk meminjam uang. Dan kalau kita telaah lebih dalam, bicara tentang fintech syariah itu sebenarnya tidak meminjamkan uang, bukan tempat lembaga bagi mereka-mereka yang butuh uang untuk datang meminjam uang. Tapi fintech syariah yang mungkin saat ini bicara pembiayaan terfokus kepada peer-to-peer syariah dan securities crowdfunding syariah, CF syariah, itu yang disediakan oleh kami para fintech syariah itu adalah platform untuk mempermudah kolaborasi antara para pengusaha yang punya peluang bisnis, yang punya proyek bisnis yang menguntungkan, dengan para umat yang punya uang terutama uang yang menganggur, uang yang idle. Ya, bahwa syariah itu terutama keuangan sosial syariah, keuangan komersial syariah itu bukan tentang meminjam, tapi adalah tentang bersirkah, tentang bekerja sama. Nah, dan sejak fintech syariah ini lahir, semoga Bapak Ibu para hadirin sekalian merasakan mulai semakin tampak terwujud nuansa kolaborasi tersebut, bukan semata-mata satu pihak datang untuk meminjam uang. Nah, ini yang saya kira perlu didalami oleh teman-teman di akademisi, baik para dosen maupun para mahasiswa tentang nilai strategis sesungguhnya yang diwujudkan oleh fintech syariah. Karena sepertinya nilai strategis fintech syariah itu masih sering sekali disalahpahami, bahwa fintech syariah itu adalah tempat supaya cari pinjaman uang cepat, atau mungkin bisa dapat pembiayaan yang murah. Padahal tidak demikian, bahwa tentu dengan teknologi proses kolaborasi ini sangat dipermudah, sangat dipercepat. Tapi bukan tempat minjam uang yang hitungan detik itu langsung cair. Nah, karena kalau kita lihat sama-sama, nggak mungkin gitu yang namanya pembiayaan komersial syariah bisa diwujudkan hitungan detik. Karena yang kita harus pastikan adalah nilai kolaborasinya. Berbeda dengan konven. Konven itu emang enak, memang gampang gitu ya. Ada yang butuh uang, ya silakan tinggal pinjamin, sebutkan bunganya, selesai urusan, nggak usah analisa macam-macam. Tapi syariah ini kan kita ingin mendapatkan rezeki yang halal, yang berkah, yang ada rukun yang harus dipenuhi. Bahwa keuntungan yang kita dapat dalam nuansa pembiayaan syariah itu nggak boleh sembarangan. Ya, harus kalau itu bernuansa kerjasama, ya harus betul-betul datang dari kerjasama itu, bukan bisa dibayar oleh dari sumber manapun. Nah, dan kalau itu berbasis jual beli, ya kegiatan jual belinya pun juga harus terlaksana sebagaimana mestinya. Ya, bahwa keuangan syariah itu bukan tentang semata-mata urusan akhirat. Ya. Kalau kita dalami, keuangan syariah itu justru memperindah hidup di dunia ini. Ya, dengan adanya keuangan syariah, itu sesungguhnya kegiatan kolaborasi keuangan itu akan lebih bermanfaat bagi semua pihak. Ya.
akan lebih sedikit korban-korban, akan lebih sedikit kekecewaan yang tercipta. Islam itu adalah agama damai, dan keuangan syariah itu adalah upaya menjaga kedamaian itu dengan penghindaran-penghindaran hal-hal yang sangat ditabui ya, yang dianggap dosa besar itu. Bahwa tidak boleh riba, tidak boleh garar, tidak boleh judi, itu sebenarnya untuk kebaikan kita di dunia, bukan kebaikan mata-mata di akhirat. Nah, jadi yang poin pertama ada di kesempatan yang terbatas ini adalah mohon Bapak Ibu para peserta webinar nanti bisa menyimak lebih dalam pemaparan para narasumber tentang fintech syariah, peer-to-peer dan HF itu bukan tempat pinjam uang, tapi tempat berkolaborasi mereka yang punya peluang usaha, punya proyek, punya bisnis dengan yang punya uang. Nah, kedua, fintech syariah itu mulai mewujudkan secara lebih jelas, lebih gamblang tentang community based financing. Bahwa dalam Islam itu kita hidup bersosialisasi, hidup berkomunitas. Selama ini cenderung yang terjadi itu gerakan community untuk keuangan masih sangat minim. Karena selama ini kita menyerahkan semua urusan itu kepada bank. Ya, kita hanya tahu nyimpan uang di bank, nanti biar teman-teman bankers, para bank yang menetapkan uangnya mau diapain. Nah, sementara dalam fintech syariah ini dari awal adalah nuansa kolaborasi. Si pemilik uang sekarang bisa menetapkan melalui peer-to-peer syariah atau HF syariah, uang mereka ini ingin mendukung apa, mendukung sektor apa, mendukung usaha di mana, mendukung siapa. Nah, itu kontrol kembali berada di tangan masyarakat, bukan semata-mata di bank. Walaupun poin ini jangan direspon negatif ya. Bank tidak salah. Bank melakukan tugasnya dan bank itu teramat penting. Tapi dengan adanya fintech syariah, community based financing pun sekarang jadi semakin terfasilitasi. Ya, bagi masyarakat yang ingin punya vote gitu ya, uangnya buat apa, disinilah salah satu jalurnya. Nah, kedua, bukan hanya tentang votingnya, ya, dengan kolaborasi kita yang semakin mendalam, community based financing itu juga masyarakat ikut terlibat dalam membangun skema pembiayaannya. Ini kalau misalnya seperti pengalaman kita selama ini, kalau ke bank, ya syarat sudah ditetapkan oleh bank, ya kalau sanggup, suka, laksanakan. Ya kalau nggak bisa, ya apa boleh buat. Nah, tapi melalui fintech syariah, itu masyarakat bisa turut terlibat dalam pengembangan skemanya. Contohnya, di fintech syariah, ya, baik di peer-to-peer syariah maupun HF syariah, semakin banyak terjadinya pembiayaan tanpa kolateral. Itu bukti tentang bahwa masyarakat banyak sekali pengusaha-pengusaha yang bagus juga tidak punya kolateral yang cukup seperti standarnya bank. Ini mereka bisa mengajukan poin-poin kelebihan mereka yang lain sehingga pembiayaan tetap terjadi. Nah, dan ketiga yang saya kira salah satu nilai luar biasa dari pembiayaan melalui fintech syariah adalah sampai hari ini sebenarnya kita merasakan tentu tidak ada bentuk yang sempurna di semua aspek ya. Nah, teman-teman di perbankan sudah luar biasa karyanya. Tapi dengan tetap saja ada sektor-sektor daerah-daerah tertentu yang memiliki kekhasan tertentu itu relatif masih belum terfasilitasi. Contohnya yang sering kita dengar adalah komunitas pertanian, nelayan, pembiayaan untuk mereka masih sangat terbatas. Ya kenapa? Karena lembaga keuangan yang memahami sektor itu juga terbatas. Melalui fintech syariah, masyarakat, para pakar, ya, yang mereka yang ngerti tentang sektor-sektor yang saat ini relatif belum begitu terlayani oleh lembaga perbankan ataupun lembaga tradisional lainnya, itu bisa mewujudkan skema itu sendiri. Ya. Jadi di fintech syariah itu dengan skema financing itu bisa berupa munculnya produk-produk pembiayaan yang berbasis kedaerahan atau berbagai sektor tertentu. Jadi kayak Prof. Siswanto mengatakan, saya di kampusnya UIN Malang ini banyak pengusaha-pengusahanya, ya, banyak baik mahasiswa maupun masyarakat umum. Nah, perlu permodalan. Nah, ini kami dari pengalaman kami, uang permodalan itu sebenarnya bisa jadi sangat ada di dalam kampus itu sendiri. Tapi belum ada platformnya, mekanisme, teknologinya yang membuat uang yang di sekitar pengusaha itu di dalam kampus yang sama itu bisa terkumpul, terorganisir dengan baik dan profesional untuk digunakan oleh masyarakat itu sendiri. Jadi fintech syariah itu berhasil, sudah kita buktikan
dari sekian tahun eksis di Indonesia bisa menjembatani dana dari ujung dunia yang lain, seperti tempat dinas saya di ETIS, kami sudah menjembatani dana dari 85 negara kepada stakeholder di Indonesia. Dari ujung dunia bisa kita sambung, dan dari yang paling perlu kita kembangkan sama-sama adalah justru uang yang di sekitar kita. Ya. Jadi peluang dari kami sering sekali melihat di kampus-kampus besar. Memang kebetulan saya belum pernah ke UIN Malang ya, tapi UIN Malang saya tahu kampus besar. Peluang bisnis banyak, yang punya uang juga banyak dalam kampus yang sama, dan mereka saling mengenal. Tapi belum terbangun budaya sirkah keuangan di situ. Jadi fintech syariah lagi-lagi punya nilai strategis yang luar biasa, yang lebih dari sekedar tempat orang datang pinjam uang. Nah, hanya semua kelebihan ini, ya, dan sebenarnya semua kelebihan keuangan syariah itu ada syarat yang sangat penting, yaitu kalau kita ingin melihat keuangan syariah itu maju, persyaratan utamanya adalah masyarakat atau wilayah tersebut harus dimulai membangun budaya berinvestasi. Keuangan syariah komersial itu tidak bisa tumbuh benar kalau yang masih dominan adalah budaya menabung, budaya cari aman, tidak mau berbagi risiko. Karena syariah mensyaratkan kalau ingin untung harus mau berbagi risiko. Nah, kalau tidak mau berbagi risiko ya menabung saja gitu ya. Jadi kalau budaya berinvestasi tidak kita kembangkan, kita tidak percepat mendorong Indonesia untuk beralih dari budaya menabung ke investasi, ya keuangan syariah kita kemungkinan akan stagnan, padahal berbagai manfaat luar biasa sudah tampak di depan mata. Nah, disitulah kenapa kami di AFSI punya keunikan. Ini namanya Asosiasi Fintech Syariah Indonesia. Tapi 30% anggotanya adalah para kampus. Ya, karena kami para praktisi ini menyadari fintech syariah hari ini itu masih di tahap awal. Dan kedepannya itu bukan kami sendirian menetapkan, tapi ingin menjadi gerakan bersama. Dan tentunya peranan akademisi, peranan kampus dalam menetapkan hari esok fintech syariah itu sangat penting. Itulah makanya kami aktif mengundang kampus untuk berkumpul, berkolaborasi di dalam jaringan asosiasi fintech syariah Indonesia. Dan ini kalau Prof. Wiswanto masih menyimak, kami pun sedang masih mencari kampus yang mau serius menjadi piloting tempat mewujudkan community based financing atau campus based financing yang saya sebutkan tadi. Jadi kami udah gregetan nih di kampus yang besar-besar itu, proyek yang bagus-bagus banyak, yang punya uang yang saat ini tertidur di tabungan atau hanya mendapatkan bagi hasil yang sedikit di deposito juga berlimpah. Jadi kan sayang kok malah peluang-peluang bisnis di kampus itu yang menikmati pemilik dana dari ujung dunia, dari yang jauh-jauh. Ya, padahal Islam kan sangat mementingkan yang namanya tetangga, kolaborasi dengan warga sekitar, sampai pun dana sosial, zakat, infak, sedekah diutamakan kepada sekitar dulu. Demikian pula yang komersial. Jadi kalau ada uang di sekitarnya, itu kan sayang kalau diabaikan, malah yang menikmati tempat-tempat yang jauh. Jadi kurang lebih demikian, bahwa kami mewakili teman-teman pengurus AFSI ya berharap sekali keterlibatan Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi untuk bersama-sama mengembangkan fintech syariah kita ke depannya. Bahwa fintech syariah itu karya kita bersama untuk kita nikmati bersama. Jadi bukan hanya dari pasrah mengikuti apa maunya para praktisi. Demikian, ini mohon maaf kalau ada hal-hal kata-kata yang kurang berkenan, insyaallah niatan yang baik. Ya, kami nantikan kolaborasi selanjutnya dengan Bapak Ibu di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Sebelum memasuki sesi selanjutnya, dimohon untuk para peserta bisa menyalakan fitur kamera karena akan dilakukan sesi dokumentasi. Kepada operator, dipersilahkan mengambil gambar. Baik, disampaikan terima kasih. Memasuki acara inti, yakni penyampaian materi, AFSI Gosto Kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Para peserta diharapkan dapat menyimak materi dan dipersilahkan.
menginformasikan kepada seluruh peserta bahwa panitia menyediakan e-sertifikat yang dapat diakses setelah mengisi daftar hadir yang akan diberikan setelah sesi Q&A, sehingga dimohon untuk seluruh peserta dapat mengikuti acara ini hingga akhir. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan CV dari moderator kita. Ibu Kurniawati Melianingrum LCMA. Beliau merupakan dosen prodi Perbankan Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang menempuh pendidikan S1 di Ibnu Tofel Kenitra Maroko dan melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Beliau juga memiliki banyak pengalaman, baik dalam penelitian dan karya tulis ilmiah, dalam ranah zakat, investasi, ekonomi syariah, dan tentunya perbankan syariah sendiri. Kepada beliau dipersilahkan untuk memandu sesi materi dan tanya jawab kali ini. Baik, terima kasih disampaikan kepada Mbak Amelia. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Bapak Dr. Haji Misbahun Munir LCMEI, dan yang kami hormati Bapak Wakil Dekan 1 Profesor Dr. Siswanto MSc. Di sini ada Ibu Kaprodi Perbankan Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Ibu Dr. Yayu Sri Rahayu. Ada juga saya sapa Ibu Sekprodi kita, Ibu Ulfi Kartika Oktaviani, dan juga dari AFSI di sini ada Bapak Jamil Abbas, beserta narasumber hebat kita di sini ada Bapak Riza Rizky Pratama. Assalamualaikum Bapak. Baik. Yep. Alhamdulillah. Yang juga narasumber kedua kita ada rekan terbaik saya, ini Bapak calon Dr. Ahmad Ibrizi Soni Wicaksono. Selamat siang Pak Soni. Siang. Oke. Alhamdulillah kita berkumpul di majelis yang insya Allah penuh dengan manfaat dan barokah ya, karena majelis ilmu itu tidak akan pernah terputus gitu manfaatnya, baik untuk hari ini maupun nanti ke depannya. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan untuk baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya nanti. Baik, ini teman-teman peserta dari UIN Malang dan lain sebagainya. Saya lihat di sini tidak hanya ada dari UIN Malang. Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya mengikuti sesi seminar pada siang hari ini. Oke. Izinkan saya untuk membacakan CV pertama, yaitu dari Bapak Riza Rizky Pratama. Beliau saat ini bertempat tinggal di Tangerang Selatan, Banten, Bapak, dan menjadi manajer relationship dari PT Igrau Resources Indonesia. Beliau juga menjadi bagian dari membership professional societies. Di sini antaranya adalah keluarga alumni FOSEI sampai sekarang, lalu ada forum silaturahmi studi ekonomi Islam dan juga lingkar studi ekonomi Islam. Beliau meraih gelar SEI-nya di Islamic State University Jakarta atau UIN Syarif Hidayatullah dalam bidang syariah banking. Lalu juga ada beberapa training serta seminar yang sudah beliau ikuti, yang tentunya sangat berkompeten gitu ya, sesuai dengan dari pekerjaan hingga studinya. Baik, kepada Bapak Riza Rizky Pratama, kami aturkan atau kami persilakan untuk menyampaikan materi kepada teman-teman yang semangat ini. Baik. Terima kasih Ibu Kurniawati atas kesempatannya dan saya buka kembali dengan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Saya sampaikan kepada Bapak Siswanto
selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kemudian ada Ibu Dr. Yayu Sri Rahayu, SEMM CMA, Ketua Program Studi Perbankan Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kemudian untuk segenap sivitas akademika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, mohon maaf. Ya, izin saya dari UIN seberang, dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kita masih satu keluarga besar nih. Saya dari cabang Ciputat ya, kurang lebih seperti itu. Dan alhamdulillah diberikan kesempatan oleh AFSI. Terima kasih banyak kepada Bapak Jamil Abbas selaku perwakilan dari AFSI dan rekan-rekan AFSI lainnya. Untuk kurang lebih selama 30 menit ke depan kita akan berbagi mengenai apa itu fintech syariah, kemudian bagaimana turunannya mulai dari peer-to-peer lending dan securities crowdfunding. Saya akan coba jelaskan secara ringkas beberapa poin-poin yang ada di dalam penjelasan ini, dan nanti bisa kita perkaya dengan diskusi melalui tanya jawab yang ada di chat box ke Q&A seperti itu ya. Sebelumnya izin saya coba menampilkan materinya sebentar. Oke. Apakah sudah muncul Bapak Ibu sekalian? Sudah Pak Riza. Oke, baik. Ya, seperti pulang ke rumah sendiri ya ini, ketemu dengan teman-teman UIN Maulana Malik Ibrahim. Semoga materi dapat bermanfaat. Pertama, secara sekilas ya, saya mewakili Pak Dikri Pareng selaku CEO saya. Mohon maaf, beliau belum dapat hadir di kesempatan kali ini, sehingga saya mewakili beliau untuk menyampaikan materi mengenai apa itu industri peer-to-peer lending secara umum, dan secara khususnya dari sisi peer-to-peer lending syariah dan secara sekilas bentuk dari securities crowdfunding yang ada di Indonesia. Sebelumnya sekilas berdasarkan update berita terkini ya, kurang lebih dalam 2 bulan terakhir, OJK atau Otoritas Jasa Keuangan melaporkan outstanding pembiayaan lewat fintech peer-to-peer secara umum ya Bapak Ibu, artinya secara keseluruhan per Agustus kemarin itu sudah mencapai 72 triliun rupiah. Ini belum lama saya dapatkan sumbernya, dan per 21 Oktober 2024, total jumlah penyelenggara fintech peer-to-peer lending atau fintech lending yang berizin di OJK adalah sebanyak 97 perusahaan, di mana ada 7, kurang lebih ya, mohon dikoreksi Pak Jamil kalau ada yang salah, 7 fintech peer-to-peer syariah, diantaranya ada Kazwa, ada Alami, ada Dana Syariah Indonesia, ada Papi2P, ada Amanah, dan ada yang lainnya. Berikut secara ringkas apa yang menjadi pembeda antara peer-to-peer lending dengan securities crowdfunding seperti itu. Saya coba bagi ke dalam 4 aspek ya, kurang lebih ini secara umum yang saya dapatkan dari beberapa sumber. Dari sisi model pembiayaan dalam P2P lending, individu atau bisnis yang meminjam atau mengajukan pembiayaan dari investor secara langsung tanpa melalui lembaga keuangan tradisional. Jadi seperti yang disampaikan di awal, kita menggunakan mekanisme platform atau bisa dikatakan berbasis web, aplikasi, ataupun aplikasi yang ada di masing-masing smartphone yang dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian, dan di mana investor mendapatkan imbal hasil dari yang dibayarkan oleh peminjam atau penerima pembiayaan. Kemudian dari sisi regulasi, P2P lending biasanya diatur oleh otoritas keuangan dengan fokus pada perlindungan peminjam atau penerima pembiayaan dan investor. Kemudian dari sisi risiko bagi investor adalah jika peminjam atau penerima pembiayaan mengalami gagal bayar, mereka bisa kehilangan sebagian atau seluruh dari nilai investasi yang disalurkan kepada penerima pembiayaan tersebut. Kemudian untuk pengembalian, imbal hasil biasanya berupa bunga atau margin
yang dibayarkan secara berkala oleh peminjam atau penerima pembiayaan. Itu dari sisi peer-to-peer lending. Kemudian untuk securities crowdfunding, nah yang membedakan di sini adalah dari sisi model pembiayaan, securities crowdfunding memungkinkan perusahaan untuk menjual saham atau lazim kita kenal dalam bentuk equity financing atau penyertaan modal seperti itu, yang mungkin kita bisa mengambil contoh dari aktivitas yang terjadi di Bursa Efek Indonesia seperti itu ya. Atau sekuritas, sekuritas di sini beragamnya cukup banyak, salah satunya Sukuk. Kemudian publik melalui platform crowdfunding, ini berarti investor memiliki bagian kepemilikan dalam perusahaan, terutama dalam bentuk penjualan saham atau penyertaan saham tadi. Dari sisi regulasi, regulasi lebih ketat karena melibatkan penawaran sekuritas atau disebut dalam bursa itu penawaran perdana gitu ya, itu IPO seperti itu. Atau kalau dalam skup SCF itu mini IPO seperti itu ya. Dan untuk perusahaan atau emiten yang akan memenuhi persyaratan tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang sudah untuk dapat menawarkan sekuritas kepada publik. Tentu ini sudah melalui asesmen dari sisi penyelenggara bursanya atau dari sisi securities crowdfunding tersebut. Kemudian dari sisi risiko bagi investor adalah potensi penurunan nilai sekuritas dan likuiditas yang lebih rendah dibandingkan P2P lending. Jadi jika perusahaan tidak berhasil, investor dapat kehilangan seluruh investasinya. Karena seperti kita ketahui Bapak Ibu, investasi ini ya seperti koin bermata dua ya. Di satu sisi ketika keuntungan didapat, kita mendapatkan tingkat imbal hasil yang menarik, gitu, tapi ketika performance dari perusahaan ataupun emiten yang kita tanamkan saham kita atau penyertaan modal kita di sana dan ternyata tidak perform karena banyak faktor seperti itu, misalkan kondisi ekonomi, kondisi bisnis, kita harus siap untuk kehilangan seluruh investasinya. Karena sejatinya semangat dari kedua platform ini adalah sesuai yang disampaikan sebelumnya oleh Pak Jamil, adalah semangat berbagi resiko seperti itu. Kemudian di sisi pengembalian, imbal hasil bisa berupa dividen jika perusahaan menghasilkan laba atau keuntungan jika nilai saham meningkat. Jadi nilai kepemilikan Bapak Ibu di perusahaan yang sudah Bapak Ibu sertakan modalnya di perusahaan tersebut akan berfluktuasi mengikuti nilai dari nilai laba yang dimiliki oleh si perusahaan bergantung dari aktivitas operasi dari si perusahaan tersebut. Kurang lebih ini secara umum perbedaan antara peer-to-peer lending dan securities crowdfunding. Utamanya memang kalau saya tambahkan sedikit, SCF ini biasanya ada dua instrumen pendanaan, yaitu tadi equity financing atau penempatan pendanaan melalui penyertaan saham. Kemudian ada dalam bentuk penerbitan surat utang atau sukuk dalam bahasa ekonomi Islamnya. Kemudian saya coba merujuk kepada aturan dari sisi peer-to-peer lending sendiri karena saya mewakili dari peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending financing or lending ini adalah salah satu institusi atau platform yang diatur oleh POJK nomor 10 garing POJK tik 5 garing 2022 P2P lending yang dimana adalah secara praktis kita itu penghubung Bapak Ibu, kita ada di tengah platform yang hubungkan kepada si pemilik dana atau disebut lenders secara globalnya kepada si yang membutuhkan pendanaan ini atau borrowers seperti itu atau penerima pembiayaan. Kita di tengah-tengah di mana kita hubungkan dengan skema bisnis di situ melalui beberapa analisis dan kita menggunakan mekanisme jaringan atau web ataupun aplikasi terkait transaksi, kemudian KYC dan beberapa proses pendukung lain yang ada di belakangnya melalui internet seperti itu. Ini gambaran tentang Kazua. Kazua adalah salah satu peer-to-peer lending platform yang sudah berizin dan disupervisi oleh OJK dan DSN MUI. Dan DSN MUI ini memainkan peranan untuk mengawasi Kazua dari sisi
pengaplikasian dari akad-akad syariah yang digunakan dalam aktivitas peer-to-peer financing yang ada di Kazwa. Ini misi dari Kazwa. Secara spesifik atau ringkasnya, kami ingin mewujudkan masyarakat Islam yang terintegrasi secara finansial, di mana kita ketahui sudah cukup banyak instrumen lain seperti perbankan, multi finance, dan kita juga di sini ingin memainkan peranan menjadi penghubung lain, karena kita ketahui ada beberapa atau cukup banyak sektor yang notabene itu belum bisa dijamah atau dijangkau oleh sektor keuangan formal lainnya. Di sini peer-to-peer financing Kazwa salah satunya mencoba memainkan peranan untuk menjadi penghubung tersebut, khususnya di sektor SME seperti itu atau UMKM. Ini adalah berikutnya milestone Kazwa. Jadi Kazwa ini didirikan oleh Mas Dikri Paren kurang lebih 2017 secara embrio pendiriannya, ketika beliau memasuki tugas akhir di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Waktu itu ada event semacam akselerator startup seperti itu, dan beliau bersama rekan-rekannya mendirikan Kazwa. Dan kemudian di 2018 Kazwa didirikan dan berfokus di sektor mikro dan ultramikro, dan resmi menjadi anggota AFSI dan AFSI. Pada awalnya memang Kazwa fokus cukup intens di sisi ultramikro dan mikro seperti itu. Kemudian di 2019 kami terdaftar di DSN MUI, kemudian di OJK seperti itu pada tahun 2019. Kemudian 2020 kami mendapatkan sertifikasi ISO 27001 2013. Kemudian di 2021, setelah 2 tahun sebelumnya kami terdaftar di OJK, alhamdulillah 2021 kami resmi mendapatkan izin operasi dari OJK sehingga bisa melaksanakan bisnis peer-to-peer financing ini menjadi lebih baik. Kemudian di 2022 kita ketahui karena 2020 sampai kemudian 2023 awal kita mengalami pandemi yang cukup menantang seperti itu ya. Alhamdulillah Kazwa dengan target yang ada bisa memfokuskan untuk mengelola portfolio dan melakukan recovery, sehingga di 2022 pertengahan lalu kami melakukan beberapa adjustment, dan alhamdulillah kemudian di 2023 kami juga kembali mendapatkan sertifikasi ISO 2022 dan mulai mengekspansi bisnis segmen SME menjadi lebih luas, bukan hanya ke sektor ultra mikro, tapi kita juga mulai ke sektor SME yang lebih tinggi lagi dari yang kami geluti sebelumnya. Ini adalah profil dari manajemen Kazwa. Ada Dikri Paren selaku direktur utama, alumni dari FEBUI. Kemudian ada Muhammad Zaini Rahmat selaku senior vice president dan PLT untuk chief operating officer. Beliau dulu adalah alumni dari Bank Muamalat dan berfokus di area merger, akuisisi, dan juga mengembangkan fintech di tempat sebelumnya. Kemudian ini secara gambaran update posisi bisnis kami dari Kazwa per Oktober ini. Alhamdulillah tahun ini kita sudah memproduktifkan dana kurang lebih ada 963 penerima pendanaan. Kalau dari awal berdiri kita sudah mendapat 1.600. Kemudian tadi yang sisi kiri ini ada lender. Kemudian yang 243 bisnis ini adalah bisnis atau penerima pendanaan yang sudah kami berikan. Dan alhamdulillah dari sisi tingkat kesehatan atau tingkat keberhasilan dari pembiayaan yang ada di Kazwa saat ini masih dalam kondisi yang sehat, khususnya di TKB 90 ini masih berkisar 99,75%. Dan sejak berdiri hingga sekarang, alhamdulillah sudah tersalurkan kurang lebih 387,9 miliar, dan untuk di tahun ini saja sudah di 242,2 miliar. Ini adalah user area atau lender, sebaran dari data lender Kazwa yang ada di Indonesia. Alhamdulillah
secara gambaran umumnya cukup tersebar dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan ada sebagian di Papua. Kemudian ini dari sisi portfolio proyek kami atau proyek kami dari sisi economic sector. Dari ragamnya alhamdulillah sudah cukup beragam, walaupun memang kami akui sekarang masih cukup banyak di area Jawa dan sebagian Sumatera dan sebagian Indonesia Timur, tapi dengan beberapa kemitraan yang sedang kami jalani, mudah-mudahan di tahun depan kita juga mulai bisa memasuki ke Kalimantan ataupun ke Sulawesi lainnya. Secara umum kita ada ragam jenis proyek yang tersebar seperti itu, Bu. Dari sektor pertanian di sini, kami coba ada dua yang kami bagi, ada perikanan. Perikanan ini saat ini kami sedang bermitra dengan e-fishery. E-fishery mungkin Bapak Ibu juga sudah mengetahui adalah salah satu startup aquaculture terbesar di Indonesia dan bisa dikatakan di Asia Tenggara juga. Kami sudah berjalan kurang lebih setahun ini, dan dengan ekosistem peternakan ayam broiler atau broiler eggs ini berdomisili di Yogyakarta, dan alhamdulillah ini sudah cukup banyak, walaupun masih cukup dominan di Jawa, tapi proyek yang kami sampaikan sudah cukup banyak seperti itu. Selebihnya ada sektor lain seperti software house, kemudian ada event organizer, dan beberapa sektor ekonomi kreatif lainnya. Di slide berikutnya saya coba jelaskan di sini. Secara segmen, kami membagi ke dalam 4 kategori segmen yang kami biayai atau layani saat ini. Pertama dari sisi creative financing. Menjawab tadi apa yang Pak Jamil Abbas sampaikan, Kazwa dan teman-teman peer-to-peer financing lainnya saat ini juga menyasar banyak sektor yang boleh jadi di perbankan itu mungkin bukan tidak bisa dilayani ya, tapi mungkin secara risk kriterianya belum masuk seperti itu, tapi memiliki visibility project yang baik seperti itu, namun belum bisa dilayani di perbankan. Di sini di sisi creative financing cukup banyak yang kami mulai masuki, dari ada FMCG di sini kita banyak ke sektor trading, unggas sih sekarang yang terbanyak saat ini. Kemudian ada fashion di sini, busana muslim, dan bisa dikatakan dari keempat ini kami menggunakan sebagian besar kami menggunakan pendekatan ekosistem seperti itu. Artinya Kazwa tidak bekerja sendiri, tapi Kazwa bekerja sama dengan ragam ekosistem di mana yang ekosistem tersebut sudah memiliki karakteristik dan keunikan masing-masing yang mana memiliki nilai potensi bisnis yang baik, namun secara mitigasi resiko juga relatif aman seperti itu. Kita juga ada sektor properti masih berjalan, ya walaupun saat ini belum sedang agak melambat ya, tapi ini kita ada beberapa persen. Kemudian ekosistem financing yang tadi saya sampaikan secara spesifik, ada 2 ekosistem besar yang sedang kami jalankan dengan e-fishery dan broiler eggs. Seperti kita ketahui, sektor ini adalah sektor yang memang secara rantai ekonomi memiliki peranan penting ya, Bapak Ibu, karena bisa dikatakan di dunia ini kita pasti tidak mungkin tidak butuh makan seperti itu ya. Nah, di sini adalah komoditas yang tadi sudah disampaikan memiliki potensi yang cukup baik gitu. Cuman mungkin ketika dahulu perbankan itu mungkin kesulitan atau belum menemukan the best way-nya bagaimana masuki sektor ini dan bisa dibiayai tapi tetap aman gitu. Dan ke depan juga Kazwa mulai merintis untuk masuk ke sektor green financing, di mana beberapa di antaranya walaupun ini baru dalam skala kecil, kami juga mulai masuk ke sektor pembiayaan untuk kendaraan listrik, dalam hal ini motor listrik seperti itu, dan beberapa proyek yang berbasis sustainable project, yang artinya itu memiliki dampak lingkungan yang cukup besar, dan ada di situ pengelolaan sampah seperti itu dan circular ekonomi. Berikut adalah RAC atau kami menyebut risk assessment kriteria dari produk pembiayaan yang ada di Kazwa. Pembedanya memang adalah ketika bank memang memiliki rigiditas yang cukup tinggi karena memang ada tanggung jawab di situ untuk menjaga dana deposan ya, karena kita ketahui skemanya adalah itu pemiliknya adalah dana deposan.
Di sini kami ada sedikit gambaran seperti apa yang berjalan di Kazwa. Secara tipe pembiayaan, kita cukup banyak berkutat di modal kerja seperti itu. Untuk pembiayaan inventory belum banyak, tapi sudah ada beberapa. Konsumtif ini masih dalam proses, kami masih menimbang kembali untuk ke depannya. Kemudian untuk skema perjanjian akadnya, sesuai dengan platform kami yang menggunakan skema syariah, hampir semua akad kami terapkan di Kazwa, mulai dari mudorobah, murobahah, dan yang cukup intens adalah wakalah bil ujroh, dan selebihnya itu sesuai dengan kondisi dari si calon borrower itu di lapangan yang fit in dengan skema bisnisnya. Untuk plafon pembiayaan, sesuai dengan regulasi OJK, peer-to-peer financing ini maksimal sampai dengan 2 miliar seperti per entitas yang mengajukan. Untuk agunan, nah ini adalah diskursus mungkin yang kita bisa nanti bahas. Ketika bank itu memang mewajibkan gitu ya, aset tetap sebagai sebuah mitigasi resiko, di peer-to-peer financing ini tetap kami amankan dengan skema yang dengan pilihan yang lebih fleksibel tapi tetap aman. Sehingga personal guarantee, kemudian ada corporate guarantee, letter of undertaking, cek mundur, cesi atau tagihan atau dari inventory, dan yang paling akhir jika memungkinkan dari fix ataupun mobile asset. Dan secara tenor berbeda dengan perbankan ya, yang relatif bisa untuk kebutuhan jangka panjang. Saat ini di Kazwa khususnya kita berfokus di sektor yang memang tenor yang pendek, yang relatif cepat seperti itu. Kenapa? Karena di sektor ini cukup banyak potensi yang tergarap, namun dengan beberapa kendala di perbankan akhirnya tidak tergarap maksimal. Nah, kami melihat potensi di situ dan cukup banyak yang bisa kami garap saat ini di sektor tersebut. Dengan skema pembayarannya di sini, kita menyesuaikan dengan pola UMKM yang berjalan. Dari mulai ada mingguan, bulanan, kuartal, semester, maupun bullet payment. Gitu. Untuk mekanisme payment atau repayment tools-nya, saat ini menggunakan beberapa instrumen, yaitu ada virtual account, ada rekening dana lender, dan escrow account. Kemudian ini adalah pricing atau kurang lebih estimate dari sisi tingkat imbal hasil yang kami coba proratakan Bapak Ibu dari tingkat bagi hasil yang berlangsung saat ini. Rata-rata di 1 sampai 1,67% per bulan, atau kurang lebih secara rata tingkat imbal hasil 12 sampai 20% per tahun. Dan yang membedakan ketika perbankan itu bisa mengambil bagi hasil itu jadi sebuah income perbankan, kalau di peer-to-peer saat ini adalah sumber income-nya atau revenue stream-nya itu bersumber dari platform fee atau dari pencairan atas setiap plafon yang dicairkan kepada si penerima pembiayaan. Nah ini di kami rentangnya kurang lebih rata-rata pencairan itu sampai dengan 6%. Untuk lender, sesuai dengan semangat dari kolaborasi yang dibangun, yang disampaikan oleh rekan-rekan FC di awal, kita cukup banyak melibatkan individual atau retail lenders. Kemudian ongoing, kami juga sedang membuat kerjasama dengan beberapa institusi lembaga keuangan dengan target borrower ada UMKM, ada individu, baik itu badan usaha, PT, CV, dan yang lainnya. Sifat fasilitas ini hampir mirip ya dengan perbankan, ada yang berbasis line, ada yang non, ada yang bisa berulang, ada pun yang sekali dalam pencairan. Ini secara umum produk summary sesuai dengan karakteristik dari investor atau lender. Project UMKM yang cukup banyak kami biayai saat ini ada di 2 sektor yang kami masuki. Kategorinya ada supply chain financing dan ada cash flow financing, di mana mengambil contoh tadi fishery, kita ketahui petani ataupun pembudidaya seperti itu ya, biasanya kalaupun mendapatkan akses keuangan biasanya dari tengkulak atau dari si pemilik pakannya langsung seperti itu, yang mana terkadang itu suka dikenakan biaya yang cukup tinggi seperti itu. Walaupun memang kita akui itu menjadi salah satu solusi buat mereka untuk mendapatkan kebutuhan pakan yang mereka butuhkan untuk pembudidaya. Nah,
bekerja sama dengan e-fishery yang sudah membangun ekosistem perikanan yang besar di Indonesia. Kami support mereka melalui skema yang disebut dengan kabayan atau kasih bayar nanti, atau bahasa ininya adalah pay later dari kabayan gitu ya. Nah, kami mensuplai dari situ, di mana setiap aplikasi dari pembiayaan yang kami berikan itu yang diterima oleh petani adalah sipakan beserta turunan dari kebutuhan produksi. Jadi skema yang dibuat untuk mengantisipasi potensi side streaming atau penggunaan yang tidak sesuai pada koridornya seperti itu. Alhamdulillah ini juga sudah berjalan di fishery dan di broiler egg seperti itu. Di broiler eggs dari pakan dan juga DOC atau si ayam bibit ayamnya seperti itu. Kemudian ini secara umum gambaran untuk sebagai lender nanti bisa dilihat di website kami. Nah, dari sisi strategi marketing produk pembiayaan kami mengembangkan beberapa strategi, diantaranya yang sudah berjalan, yaitu dengan pendekatan closed loop ecosystem. Kami masuki ekosistem dari sisi off-taker, buyer, supplier, mana kita ketahui ekosistem ini seperti layaknya ekosistem pasti looping seperti itu ya Bapak Ibu. Ada kebutuhan pakan untuk di petani untuk diberikan pada ikannya, kemudian sampai ke tahap panen seperti itu ya. Nah, ini kami banyak sasar, dan alhamdulillah sudah mulai berjalan. Kemudian strategi berikutnya yang sebenarnya juga cukup baik dilakukan oleh Azwa dan juga yang lainnya, teman-teman yang lain, kita juga banyak gitu, karena kami sering mendapatkan masukan seperti itu, atau permintaan dukungan dari Pemda, Pemprov, ataupun kementerian terkait gitu ya, karena banyak stakeholder dari mereka itu sebenarnya memiliki potensi usaha yang baik seperti itu, cuman mungkin dikarenakan beberapa kondisi yang mana ketidakcukupan nilai jaminan seperti itu, mereka jadi tidak mendapatkan akses pendanaan, padahal sebenarnya memiliki potensi yang baik. Nah, kami mencoba membangun komunikasi kepada pemerintah dan institusi setempat, dan kami coba support tentu dengan pendekatan yang tetap aman dan terukur. Dari pendekatan berikutnya ada komunitas dan asosiasi. Pola yang kami bangun, kami banyak berkomunikasi dengan koperasi, komunitas bisnis, asosiasi pengusaha, dalam hal ini juga ada AFSI, di mana di dalam asosiasi itu kita bertemu dengan banyak ragam orang dengan tingkat kebutuhan yang berbeda. Nah, itu bisa menjadi peluang juga. Dan kampus ini juga sebenarnya ada stakeholder yang cukup besar ya Bapak Ibu, kita bisa lihat. Karena hampir setiap di kampus itu pasti ada denyut ekonomi yang besar di situ. Dari yang paling sederhana saja seperti fotokopi seperti itu ya, dan penjual makanan seperti itu, dan mungkin supplier lain yang hidup di sekitaran dari kampus seperti itu. Nah, itu juga bisa dikatakan peluang yang baik juga. Kemudian institutional lender, ini kami mencoba membangun komunikasi dengan perbankan. Ada beberapa perbankan ataupun institusi bank lainnya sedang kami jajaki untuk bekerja sama sebagai institutional lender. Nah, ini adalah salah satu poin plusnya, di mana selain retail, kami sebagai platform juga bisa bekerja sama dengan lembaga keuangan lain, Bapak Ibu. Artinya apa saja yang mungkin menjadi kesulitan di perbankan, kami bisa menjadi katalisnya seperti itu. Nah, ini ke depan yang mungkin kerjasama yang boleh jadi akan semakin dikembangkan di kemudian hari, karena perbankan sendiri mengakui ke depan itu eranya sudah bukan lagi kompetisi ya, tapi co-opetition seperti itu. Kita bukan bersaing lagi, tapi berkolaborasi di situ. Kita bisa membiayai sektor yang boleh jadi di perbankan saat itu belum bisa masuk. Mungkin dari sisi referral, ini dari sisi akuisisi borrower sebelumnya yang mungkin memiliki jejaring pribadi. Nah, saya sedikit di akhir menyampaikan proses risk management proses di kami, dan sebagai informasi juga menyasar di mana era sekarang ini, di mana penggunaan AI cukup intens ya. Kazwa di sini juga dari sisi pengguna asana analisisnya, selain menggunakan masih secara manual analisis rekening, keuangan, kemudian legalitas dan lain-lain, kami juga sudah menggunakan pendekatan AI dengan salah satu penyelenggara AI bernama Vintelite, di mana proses itu
diharapkan bisa mempermudah atau lebih mengefisienkan data-data yang masuk dari calon borrower. Karena kita ketahui bahwa sektor produktif ini cukup tricky ya Bapak Ibu. Kita ketahui tidak selalu yang mengajukan pembiayaan bermotivasi jujur seperti itu. Jadi kita harus lebih double check lagi. Nah, pendekatan teknologi sesuai dengan namanya fintech peer-to-peer lending di Kazwa alhamdulillah sudah mulai diterapkan, tentu dengan dukungan lainnya dengan scoring dari Pevindo selaku Biro Kredit dan dari Fintelat itu dan dari kalibrasi dari keputusan di dalam itu diharapkan bisa membuat keputusan yang diberikan dan proyek-proyek yang ditampilkan di Kazwa itu adalah proyek yang menguntungkan dan tentu saja aman seperti itu. Baik, mungkin dari saya cukup. Selebihnya saya kembalikan ke moderator dan apabila ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih disampaikan kepada Bapak Riza Rizky Pratama. Ini materi yang sangat menarik ya terkait dengan peer-to-peer lending. Jadi teman-teman bahwa peer-to-peer lending sendiri yaitu adalah layanan pinjam meminjam gitu ya, uang di antara kreditur dan debitur. Akan tetapi di sini posisinya Pak Riza tadi mengenalkan aplikasi gitu ya yang disebut dengan Kazwa. Berarti Kazwa sendiri yaitu adalah layanan berbasis teknologi informasi yang mewadahi dari peer-to-peer lending syariah ini. Dan tadi juga ada beberapa produk yang sudah dijelaskan. Baik para peserta untuk tanya jawab bisa kita pending nanti terlebih dahulu ya, karena akan kita sambut untuk materi kedua kita yang akan dibawakan oleh Bapak Ahmad Tibrizi Soni Wicaksono, SE, ME, yang akan saya sedikit beri bacakan CV-nya gitu ya, bahwa ternyata experience beliau ini sudah sangat kompeten sekali, yaitu sebagai dosen, sebagai peneliti, serta pernah juga menjadi Ketua International Conference Islamic Economists in Business. Juga beliau menjadi editor serta review jurnal baik nasional maupun internasional. Kepada Bapak Ahmad Tibrizi Soni, waktu dan tempat saya silakan. Baik, terima kasih Bu Kurnia. Teman-teman, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada AFSI. Di sini ada Pak Jamil Abbas selaku eksekutif kemitraan. Lalu saya juga menyampaikan terima kasih kepada Dekan Fakultas Ekonomi, Dr. Misbahul Munir, dan juga Wakil Dekan 1, Prof. Siswanto, dan Ibu Kaprodi, yaitu Dr. Yahyu Sri Rahayu, dan juga Bu Sekprodi, ada Ibu Ulfi. Ya, terima kasih. Dan juga ini saya juga menyampaikan, mohon izin Pak Riza untuk meneruskan penyampaian materi. Ini kebetulan ternyata Pak Riza kakak kelas saya di Jakarta ini. Kebetulan saya di ilmu ekonomi, Pak. Angkatan berapa, Mas? Saya angkatan 2008, Pak, masuknya, Pak. Oh, oke. Wah, saya 2006. Wah, jadi ini reuni ya. Silakan, Iya, silakan. Pak. Iya, baik, Pak. Oke. Baik, saya mohon izin share screen kepada teman-teman semua. Oke. Baik, teman-teman, apakah sudah terlihat screen dari saya? Sudah? Oke. Baik, tadi sudah disampaikan dengan detail oleh Pak Riza terkait dengan apa itu fintech. Nah, ini kebetulan saya ingin menyampaikan dengan angle yang berbeda terkait dengan alternatif pilihan bagi teman-teman semua yang di sini hadir, yang insya Allah akan menjadi salah satu entrepreneur ya, teman-teman ya. Karena memang eranya sekarang sudah era teknologi, sehingga informasi itu akan lebih mudah ya untuk kita peroleh ya, apalagi sekarang sudah banyak sekali kelas-kelas online untuk menjadi entrepreneur. Namun yang memang agak sulit untuk di reach atau digapai itu adalah yaitu terkait dengan pembiayaannya. Jadi di sini dengan adanya peran dari AFSI, saya ingin mencoba untuk membukakan angle yang berbeda. Di antaranya ada alternatif pilihan untuk pembiayaan bagi teman-teman di sini yang insya Allah berencana menjadi entrepreneur ya, khususnya Gen Z. Sebelum itu saya ingin
apa ya, mengencourage dulu teman-teman terkait dengan apa sih itu Gen Z ya, sehingga teman-teman juga memahami ya. Kebetulan mayoritas saya yakin di sini pesertanya adalah Gen Z karena memang rata-rata kelahirannya adalah tahun 97 hingga 2012 ya. Memang Gen Z ini adalah generasi yang menggantikan generasi milenial, teman-teman. Dimana kalau generasi milenial itu mungkin seperti saya, kita tumbuh ya, mungkin kita SMP atau SMA, kemudahan itu baru tercipta. Nah, berbeda dengan teman-teman yang Gen Z, ya, ketika lahir itu kemudian sudah ada. Artinya teman-teman di sini akan lebih rasional ya teman-teman ya, sehingga untuk mencari informasi itu sekarang lebih mudah. Apalagi sekarang zamannya sudah sangat dekat sekali dengan pengadopsian AI ya di berbagai proses pembelajaran, proses industri dan lain sebagainya ya. Dan Gen Z ini teman-teman rata-rata usianya itu adalah orang-orang yang sudah hampir dewasa. Ya kalau kita lihat lagi mereka bahkan sudah lulus kuliah atau baru masuk bursa kerja ya. Kita tahu di mana saat ini kondisi ekonomi seluruh dunia itu menghadapi kondisi pucah ya, di mana volatile, uncertainty, complexity dan ambiguity itu ada di setiap negara. Artinya adalah peluang-peluang teman-teman di sini untuk bekerja itu ada, tapi memang tidak sebanyak 10 tahun yang lalu. Artinya teman-teman di sini harus merubah mindset-nya, di mana teman-teman di sini bisa juga menjadi seorang pengusaha. Even dananya itu terbatas, tapi teman-teman ketika mendapatkan informasi ini jadi tahu nih Kak, kira-kira kalau saya pengen usaha untuk mendapatkan pembiayaan itu larinya kemana ya, gitu ya. Karena memang kalau kita lihat di sini 5 tahun ke depan, Gen Z itu bisa menjadi salah satu populasi terbesar di dunia ya dalam konteks range umur ya. Artinya adalah nanti ke depannya mayoritas industri itu akan membaca bagaimana perilaku Gen Z, bagaimana sikap Gen Z. Karena memang karena Gen Z menjadi mayoritas dari populasi di dunia, artinya model bisnis itu akan mengikuti cara mereka menghabiskan dananya, melakukan pembiayaan dan lain sebagainya. Kalau kita lihat Gen Z value ini dari media tools ya, kita lihat memang 70% Gen Z rata-rata itu orientasinya adalah bersenang-senang. Ini tidak salah juga ya, karena memang secara lahirnya teman-teman Gen Z ini semua sudah mudah didapat ya. Artinya misalnya kalau zaman dulu teman-teman milenial ingin menonton sebuah tayangan kesukaannya itu harus tunggu seminggu sekali. Karena di hari Minggu barulah ada kartun-kartun yang bisa kita tonton. Tapi kalau sekarang teman-teman Gen Z itu dengan mudah mengganti tontonan, ya kita tinggal buka YouTube, kalau nggak suka tinggal cari apa yang kita suka. Sehingga memang orientasi kesenangan itu sangat melekat pada Gen Z dan ini tidak disalahkan juga. Bahkan kalau kita lihat nilai-nilai having fun ini menjadi salah satu tolak ukur untuk para pengusaha untuk bagaimana dia memasarkan barangnya atau merubah orientasi bisnisnya atau menjual produk-produk yang melekat kepada kesenangan. Berikutnya juga Gen Z ternyata 62% itu orientasinya adalah mencapai tujuan. Meskipun Gen Z itu suka having fun, tapi dia juga punya goals-goals yang harus dia capai ya. Artinya adalah dia dalam dirinya menempatkan bahwa di tahun sekian saya harus seperti ini, mungkin lulus sekolah, nanti SMA, saya lulus dengan nilai sekian, lalu saya punya IELTS yang bagus, maka sehingga saya bisa mendapatkan beasiswa untuk luar negeri. Mereka rata-rata punya achievement, capaian tujuan-tujuan yang harus goals di tahun tertentu. Dan berikutnya juga Gen Z ini 60% orientasi kepada kesehatan dan juga kesejahteraan. Artinya meskipun mereka tadi suka having fun, suka dengan kemudahan, tapi dia juga punya orientasi bahwa kelak ke depan hidup saya harus sejahtera ya. Karena memang kata kesejahteraan itu ya tidak hanya bisa dicapai ya dengan hanya bekerja saja ya teman-teman ya, tidak hanya mesti kantoran, tapi juga di era sekarang teman-teman juga bisa membuka lapangan pekerjaan di mana banyak sekali peluang-peluang yang akan muncul. Kemudian di 60% ya ini ada Gen Z juga memprioritaskan hubungan ya. Artinya adalah Gen Z butuh ruang-ruang space-space yang nyaman. Mungkin saat ini teman-teman Gen Z itu cara mendidiknya sudah tidak bisa lagi untuk diceramain oleh orang tua ketika ada kesalahan, lalu diomelin dan lain sebagainya. Mungkin sudah tidak, zamannya sudah berbeda gitu ya teman-teman. Jadi karena seperti itulah memang Gen Z menginginkan adanya kenyamanan dalam bekerja, dalam berhubungan sosial satu sama lain, karena ketika dalam kondisi tidak nyaman, Gen Z itu merasa dia tidak cocok dengan lingkungannya, sehingga sesuatu yang dia akan achieve itu akan lebih sulit ya, seperti itu teman-teman ya. Oke, berikutnya juga pola perilaku ya. Kalau kita lihat memang Gen Z hampir mayoritas, kalau dari Indian Research Institute menyampaikan bahwa 62% ini Gen Z ini masih tergantung kepada finansial yang diberikan oleh
keluarganya. Ya itu tidak salah ya, karena memang kalau kita lihat kelahiran 97 itu memang masih ada yang usianya mungkin 17 sampai 18 tahun ya teman-teman ya. Memang ketergantungan itu di zaman sekarang itu tidak bisa dielakkan. Berikutnya juga 60% Gen Z ini memiliki perhatian terhadap kesejahteraan, sosial, dan juga ekonomi. Artinya walaupun banyak Gen Z yang suka bermain sosial media, bukan berarti dia mengabaikan bahwa kondisi ekonomi saat ini seperti apa. Karena mereka juga berpikir, ke depannya saya akan bekerja di mana, apakah ada lapangan pekerjaan yang bisa menerima saya. Nah ini harusnya bisa menjadi trigger para Gen Z ini untuk berwirausaha. Karena zaman sekarang teman-teman banyak sekali ya usaha-usaha yang bisa dieksekusi ya. Tidak perlu usaha-usaha yang sifatnya berat-berat ya teman-teman ya, tapi usaha-usaha sekarang kan gampang ya, artinya adalah teman-teman bisa menjadi reseller, affiliate, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya juga ini 78% ternyata Gen Z orientasinya adalah gaji dan tunjangan ketika bekerja. Bahkan 64% Gen Z ini loyalitasnya ya itu sangat tergantung dengan pendapatan dan tunjangan yang diterima di kantor. Ya sehingga memang tidak bisa disalahkan juga karena memang kebutuhan semakin meningkat ya dengan juga nilai-nilai yang ada pada Gen Z, walaupun ini nilainya tidak secara keseluruhan teman-teman Gen Z di Indonesia ini punya ya gitu ya. Artinya suka having fun, tapi mayoritas di berbagai belahan dunia Gen Z memang perilakunya seperti itu. Berikutnya juga 87% Gen Z ini ternyata gemar menggunakan pay later ya karena memang kebutuhannya sangat luar biasa. Ini tidak bisa disalahkan karena memang orang-orang Gen Z ini dia mudah sekali mempelajari sesuatu dan dia adaptif. Ya, jadi artinya ketika ada kebutuhan yang dia tidak bisa mengambil itu dari sebuah institusi atau unbankable, ya maka dia bisa mencari opsi-opsi lain. Ya, jadi memang kalau kita lihat perilaku konsumsi Gen Z seperti ini, ya memang sangat cocok sekali dengan hal-hal yang berbau kemajuan teknologi, hal-hal yang praktis. Ya, berikutnya kalau kita lihat, nah ini Gen Z juga ya perilaku pembayarannya, Gen Z ini bisa dibilang pasti berpartisipasi dengan melakukan pembayaran melalui pay later ya teman-teman. Jadi ini juga bisa dilihat Gen Z punya pengetahuan yang baik terkait dengan pay later itu sendiri apa, bahayanya apa, seperti apa ya, dan juga banyak juga Gen Z yang mencoba-coba untuk menggunakan pay later dan ini penggunaan ini berdasarkan kebutuhan yang mendesak. Artinya memang karena insight-nya ya banyak dipengaruhi oleh sosial media, penggunaan pay later, mungkin literasi terkait dengan pemanfaatan fintech ya itu menjadi agak kurang ya. Tapi perlu diingat fintech kembali ya bukan pay later Islami gitu ya, teman-teman ya. Dia bukan pay later Islami, memang unit bisnisnya atau produk-produknya ada yang ya sebagai pembayaran ya atau pembiayaan, tapi fintech ini sebenarnya fintech syariah ini lebih mengedepankan bagaimana dia berkolaborasi, bagaimana orang yang kelebihan dana bisa memberikan pembiayaan bagi orang yang kekurangan dana. Prinsip dasarnya hampir sama seperti perbankan, tapi bedanya kalau perbankan yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Jamil Abbas, kalau perbankan sifatnya adalah kita sebagai lender, orang-orang yang memiliki dana, kita tahu beres saja. Tapi kalau di fintech, kita yang menentukan sendiri uang kita mau dialirkan kemana, dana kita mau ditaruh ke pembiayaan yang seperti apa, dan nisbahnya atau porsi bagi hasilnya itu seberapa besar. Itu tergantung dari proyek-proyek yang akan kita pilih. Ya. Dan ini kita lihat kekhawatiran Gen Z mayoritas memang terkait dengan biaya hidup ya teman-teman ya, dan juga pengangguran, program iklim, dan juga kriminalitas. Nah, ini kita bisa lihat juga beberapa pertimbangan Gen Z terkait dengan memilih pembiayaan, entah itu pembiayaan produktif atau pembiayaan konsumtif ya teman-teman. Jadi memang kalau Gen Z ini, karena dunianya adalah dunia yang cepat, mudah, dan juga terus berubah-berubah dan dinamis, artinya mereka menginginkan sesuatu yang mudah diakses. Ya, di mana lagi selain diperoleh secara digital ya teman-teman ya, dan juga dia membutuhkan sesuatu yang transparan, rasional ya, karena saat ini teman-teman Gen Z ini lebih cepat adaptif, lebih cepat untuk belajarnya. Ketika ada sesuatu yang membuat dia gelisah, tidak sesuai dengan logika mereka, mereka langsung browsing, bahkan mereka bisa dengan segera langsung menanyakan hal itu kepada AI gitu ya. Karena saat ini banyak sekali AI yang menjadi body yang bisa dimanfaatkan oleh para Gen Z. Berikutnya juga terkait dengan image ya, terkait dengan review sebuah brand, sebuah produk itu juga berpengaruh terhadap Gen Z. Artinya kalau kita bisa melihat ada sebuah perusahaan pembiayaan ya, misalnya pembiayaan A, B, C dan lain sebagainya, ketika di review dia buruk, maka Gen Z langsung berhati-hati nih untuk menggunakan. Bahkan mungkin di antara teman-teman tuh ada yang dia tidak melihat reviewnya di di berita
di koran dan lain sebagainya, bahkan mereka melihat itu reviewnya adalah ketika head office-nya itu di mana. Head office-nya di tempat A, misalnya di Sudirman, dia klik, lalu kelihatan reviewnya. Itu kan banyak ya orang-orang yang memberikan bad review di Google Review ya gitu. Bahkan di lokasi, mereka itu juga menjadi acuan buat mereka untuk tidak menggunakan sebuah produk pembiayaan dari salah satu brand ya. Dan ini juga pengalaman pelanggan ini menjadi sangat penting sekali kepada Gen Z ya, terkait dengan bagaimana dia memanfaatkan pembiayaan. Nah, masalahnya yang ketersediaan pola pembiayaan di industri keuangan saat ini hanya ada dua ya teman-teman ya, terkait dengan pembiayaan pola konvensional dan juga pola syariah. Ya, artinya kalau pola konvensional ini mirip-mirip dengan perbankan ya teman-teman ya, artinya ya mau nggak mau dalam konteks ekonomi Islam kita mengenal ada hal yang namanya riba ya, otomatis karena fintech atau pembiayaan konvensional dia berlandaskan dengan bunga, artinya dia tidak peduli apakah usaha yang kita biayai itu rugi atau untung, ya dia tetap akan membayar bunganya kepada kita, gitu ya. Sama juga konteksnya ketika teman-teman meminjam dana, ya gitu ya dari sebuah perbankan, ya ketika usaha teman-teman lagi turun, ya dia tidak peduli, ya tetap kewajiban kita sebagai orang yang meminjam dana harus mengembalikan pembiayaannya secara, misalnya kalau teman-teman melakukan installment atau cicilan, ya harus dibayar cicilannya rutin per bulannya, ya. Dan di sini juga konvensional dia menawarkan bunga ya teman-teman, ada yang bunganya fixed rate atau juga floating rate, artinya ini ketentuannya berdasarkan produk-produk yang teman-teman pilih. Nah ini juga yang pasti resikonya ditanggung oleh pihak yang berhutang ya gitu ya teman-teman. Nah bagaimana dalam konteks pembiayaan syariah? Pembiayaan syariah yang pastinya tidak boleh menggunakan riba ya, artinya dia pembagian hasilnya tidak berdasarkan bunga gitu ya. Artinya kalau teman-teman biasanya melihat ketika teman-teman menaruh uang teman-teman di bank konvensional gitu ya, bunganya 10%, anggaplah ya gitu ya, biar gampang hitungnya ya, 10% uang yang teman-teman taruh adalah 10 juta, artinya teman-teman akan mendapatkan 1 juta dalam durasi 1 tahun ya. Namun dalam pembiayaan syariah itu tidak seperti itu teman-teman. Ini ada namanya nisbah, di mana misalnya bisa saja nisbah bagi hasilnya adalah 40% bagi kita para pemilik dana, 60% adalah buat mereka yang menjalankan usaha. Di mana nanti uang teman-teman itu akan diequalkan dengan jumlah dana yang akan diberikan kepada si orang yang menjalankan usaha. Nanti baru kita ambil dengan dana yang tadi, misalnya dana teman-teman itu digelontorkan dari keseluruhan dana itu hanya 3%, maka 3% akan dikalikan dengan 40%. Artinya teman-teman jangan berpikir bahwa ketika saya melakukan investasi atau melakukan pendanaan kepada melalui fintech, melalui bank syariah gitu ya, maka kita akan mendapatkan nisbah yang equal gitu. Itu nggak bisa ya gitu teman-teman ya. Memang tadi yang sudah disampaikan, dia tidak secair bank konvensional atau lembaga keuangan konvensional, namun di sini ada pola investasinya yang kita kedepankan, artinya gotong royong gitu ya teman-teman ya. Jadi namanya orang investasi pasti ada untung, ada rugi, dan juga keuntungannya akan fluktuatif. Tidak bisa keuntungannya dipukul rata. Kalau keuntungan dipukul rata, ya taruh saja uangnya di bank konvensional. Ya. Dan ini juga pembiayaan dari pola keuangan syariah itu biasanya sifatnya adalah jual beli bagi hasil dan transparan. Di mana nanti kalau transparan itu ya tadi, kalau kita lihat dari fintech, teman-teman dengan mudah akan membuka pembiayaan-pembiayaan mana saja yang akan bisa teman-teman pilih. Kalau dari outlet-outletnya, saya anggap outlet bahwa misalnya teman-teman bisa buka dari etis, alami, gitu ya, bisa juga dari Kaswa dan lain sebagainya. Teman-teman bisa dengan mudah melakukan pembiayaan. Bahkan teman-teman ketika kekurangan dana pada usahanya, bisa juga mengajukan pendanaan gitu bagi usaha teman-teman. Tentunya dengan term and condition ya, artinya teman-teman harus pahami ya, yang namanya lembaga keuangan syariah, fintech syariah, karena dia namanya ada syariah bukan berarti dia lembaga yang akan istiqomah membantu masyarakat untuk terus tumbuh dengan cara badan amal ya. Ingat ya, dalam konteks ini lembaga keuangan syariah itu bukan badan amal, artinya ya sudah, harusnya kalau syariah tidak perlu dong ada kolateral. Harusnya kalau syariah tidak perlu dong kalau saya penunda pembayaran kena denda dan lain sebagainya. Nggak seperti itu gitu. Karena konsepnya keuangan syariah adalah bukan keuangan amal gitu ya teman-teman. Jadi tetap harus diperhatikan karena memang keuangan syariah juga adalah lembaga intermediary gitu yang memang fungsinya ada sebagai lembaga perantara. Oke, selanjutnya ini kalau kita lihat ya memang pembiayaan cocok sekali ya bagi orang-orang yang mengandalkan etika, moral, dan juga memprioritaskan keadilan, ya teman-teman ya. Next, nah ini kenapa fintech syariah menjadi sangat sangat seksi sekali ya sekarang ya, karena memang Indonesia ini
urutan nomor 3 teman-teman ya di dunia secara global ya pada tahun 2023 terkait dengan fintech syariah. Dan kalau kita lihat juga dari gap and opportunity ini juga bisa ngelihat bahwa industri payment itu momentumnya lagi bagus dan juga volumenya juga lagi bagus ya. Artinya kalau fintech syariah ini sedang berkembang ya, jadi pastikan diri teman-teman adalah bagian dari industri ini ya di momen-momen pertama ini ya. Jadi kalau kita lihat juga kenapa menjadi alternatif yang tadi sudah disampaikan Pak Riza juga bahwa memang pergerakannya sangat luar biasa ya teman-teman, dan harus teman-teman pahami bagi orang-orang yang melakukan usaha baru gitu ya. Mayoritas UMKM tersebut dia masuk sebagai kategori unbankable, artinya belum tentu ya kategori dari perusahaannya, UMKM-nya atau profil dari orang yang ingin meminjam dananya itu cocok dengan profil dari perbankan gitu ya. Artinya memang di sini ada sela-sela yang bisa digapai oleh fintech sehingga bisa memberikan kontribusi kepada para UMKM. Ya, ini kalau kita lihat, ini outstanding sekali menurut saya ya, dengan pertumbuhan 21% per tahun ya, dengan dana yang 61 triliun sudah disalurkan pembiayaan, kredit macetnya hampir 3%, ini sedikit sekali ya gitu ya teman-teman. Ya, fundraising-nya sangat luar biasa, dan juga investor yang masuk juga sangat luar biasa. Bayangkan, investornya sekarang untuk di securities crowdfunding itu udah 170 ribuan ya, artinya teman-teman ketika mengajukan pendanaan di sini akan sangat luar biasa sekali, dan potensi usaha teman-teman terjaring oleh investor itu akan sangat luar biasa ya gitu ya teman-teman ya. Nah, ini ada produk-produknya tadi sudah disampaikan, ini ada contoh-contohnya ya teman-teman ya. Di Kresia ini adalah payment syariah di mana teman-teman bisa mengajukan pembiayaan. Ingat, karena sekarang udah era digital, teknologi ya, artinya laptop, handphone itu bisa saja menjadi sebuah pembiayaan produktif ya kalau teman-teman memang punya usaha di bidang digital dan juga visual gitu ya. Nah, ini juga ada alami ya, di sini bisa lihat juga, dan papi tupi. Nah, ini teman-teman juga bisa melihat nih tadi TKB-nya ya, ini TKB-nya ini dalam konteks 90 hari setelah outstanding pembiayaan ini clear ya, artinya adalah seluruh pembiayaan, seluruh pendanaan pinjam mau minjam ini aman gitu ya, tidak ada kredit macet ya. Ini hampir 99% ya. Ini hampir semua fintech kalau kita lihat memang sangat tinggi sekali, artinya adalah clean. Sehingga nanti kalau teman-teman yang punya kelebihan dana mau investasi di sini, artinya sebelum dia bisa melantai di sini ya, artinya pembiayaan ini sudah dicek oleh para fintech yang sebagai operatornya ya. Artinya juga teman-teman juga ketika usahanya akan diajukan untuk pendanaan, berarti usaha teman-teman kalau lolos itu sudah dianggap bahwa merepresentatifkan ya, artinya aman. Apalagi kalau di Kasua juga kita bisa lihat ini ada kodenya, ada A1 ya, artinya adalah pembiayaan ini adalah pembiayaan yang relatif kecil resikonya, keuntungannya juga besar, dan ini pembiayaan yang bagus lah. Artinya kalau kita menggelontorkan dana di sini, ini insya Allah akan kembali gitu ya dengan kesesuaian perjanjian tadi. Dan ini juga sama teman-teman, ketika usahanya diajukan pendanaan di sini lalu mendapatkan predikat A1, itu insya Allah pendanaannya akan terpenuhi ya. Dan ini juga sama, ada dana syariah, lalu juga ada amanah ya teman-teman. Di sini ada urun RI kalau teman-teman punya usaha yang bergerak di bidang properti, kekurangan dana, misalnya teman-teman hanya punya tanah, anggaplah teman-teman dapat warisan dari orang tua tanah sekian hektar, lalu ingin diajukan untuk pembuatan perumahan dan lain sebagainya, insya Allah bisa dibantu di sekuritas crowdfunding dari fintech syariah ini ya. Nah, ini juga ada simulasi. Hampir semua fintech syariah menyampaikan simulasi pembiayaannya ya teman-teman ya. Tinggal dibuka saja outlet-outletnya, tinggal dilihat saja, sehingga kalau teman-teman cocok maka bisa melakukan pendanaan. Kalau teman-teman cocok bahkan juga bisa meminta pendanaan ya, dengan syarat bahwa profil dari usaha teman-teman itu cocok dengan fintech syariah yang teman-teman tuju tadi ya. Oke, di sini juga memang tips dari kami ini adalah untuk memilih fintech ya. Pahami dulu kebutuhan teman-teman. Ketika teman-teman usahanya apa, misalnya usahanya di bidang properti, maka masukkanlah untuk pendanaan di fintech yang memang eksekusinya lebih banyak di bidang properti. Kalau di bidang UMKM, industri pangan, carilah produk-produk yang sesuai ya. Memang dia terbiasa memberikan pembiayaan di bidang kebutuhan seperti makanan dan lain sebagainya ya. Ini juga bandingkan produk karena pasti akan ada perbedaan ya, produk-produk yang ditawarkan di fintech syariah ya, lalu juga konsultasi dengan ahli ya, artinya teman-teman bisa sekarang membaca banyak jurnal, bisa melihat dari berbagai berita, review-review, bahkan juga bisa menanya kepada AI ya, artinya di sini sudah sangat mudah sekali ya. Oke, saya rasa cukup ya teman-teman ya, saya kembalikan kepada Bu Kurnia.
Baik, terima kasih Pak Ahmad Idrisi Soni. Ini menarik ya, ternyata materi yang dibawakan baik itu Pak Riza, mohon maaf, Pak Riza maupun Pak Soni. Karena kalau Pak Riza memang pengenalan terkait dengan peer-to-peer, namun di Pak Soni ini justru malah lebih ke study case ya, atau studi kasus terkait dengan fenomena yang lagi happening saat ini terkait dengan Gen Z gitu, yang rata-rata Gen Z ada di forum ini, di mana memang Gen Z berdasarkan Mediatul 2024 itu 72% diantaranya memang having fun gitu. Tapi manusia mana yang nggak ingin having fun? Kan seperti itu ya Pak Soni ya. Namun memang dari having fun tersebut ternyata 62% mendapat dukungan finansial keluarga, lalu sisanya seperti apa? Dan yang lebih mengejutkan sekali yaitu di antaranya 87% para Gen Z ini menggunakan pay later untuk memenuhi baik itu kebutuhan konsumtifnya maupun kebutuhan yang lainnya seperti itu. Kenapa saya meng-highlight sekali terkait dengan konsumtif gitu ya? Karena memang berdasarkan penelitian para pengguna pay later ini lebih banyak mengajukan karena adanya fenomena kebutuhan konsumtif seperti itu. Jadi bukan kebutuhan primer kita, akan tetapi kebutuhan dari konsumtif yang lebih macam-macam. Contohnya seperti fashion dan lain sebagainya, atau FOMO gitu ya Pak Soni. Oke, baik, saat ini sudah dua pemateri sudah memberikan materinya. Yang selanjutnya yaitu adalah tanya jawab. Di sini sudah ada dua pertanyaan, dan dua-duanya dari satu orang. Namun yang lain jika ingin mengajukan pertanyaan bisa melalui fitur Q&A ataupun chat box Zoom maupun fitur raise hand. Boleh saya bacakan pertanyaan pertama, tapi ini langsung dua pertanyaan karena untuk masing-masing pemateri, baik itu Pak Riza dan untuk Pak Soni. Dari Kak Elina dari UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pertanyaan untuk Pak Riza, izin bertanya kepada Pak Riza dari Kaswa. Untuk Kaswa sendiri, apakah masih melayani UMKM atau sudah beralih hanya ke UKM saja ya? Dan apabila pemilik usaha ini mengajukan pembiayaan ke Kaswa, lantas usahanya tidak menguntungkan, apa ada yang dibebankan kepada pemilik usaha untuk mengganti kerugian investor? Terima kasih. Kepada Pak Riza, waktu dan tempat disilakan. Sebelumnya mohon maaf kalau video saya agak gelap karena tiba-tiba mati lampu di tempat saya, Bu. Mohon maaf sekali lagi. Saya coba baca kembali tadi ya. Pertanyaan pertamanya itu, oke, ini ya, apakah masih melayani UMKM atau sudah? Jadi mikronya hilang gitu ya, jadi UKM saja. Jawabannya saat ini memang masih untuk yang sektor mikro ataupun ultra mikronya, cuma kami menggunakan pendekatan yang berbeda sih, Bapak Ibu Elina. Saat ini Kazwa untuk ke sektor mikro ini menggunakan strategi pendekatan ke langsung ekosistem dari si UMKM tersebut, karena kita ketahui memang kan skala mikro atau yang kecil, lebih kecil dari UMKM itu kan sekitar di bawah 100 juta seperti itu ya. Nah, dengan beberapa pertimbangan strategi untuk mitigasi, pendekatan ke ekosistem kami nilai saat ini jauh lebih efektif dari sisi pengawasan dan mitigasi, dan secara volume yang bisa kami layani juga jadi lebih optimal seperti itu, karena Kazwa sendiri di sini tidak hanya langsung ke si objek atau si si pelaku usaha mikronya, tapi juga dengan ekosistemnya. Tadi yang saya sampaikan ada yang peternakan ayam dan perikanan seperti itu. Jadi kalau ditanya masih, tapi ke sektor yang sudah terafiliasi dengan ekosistem tertentu, dengan harapan kita bisa tetap layani dengan maksimal, tapi mitigasi resiko di sisi lender bisa tertangani dengan baik. Kemudian poin berikutnya, apabila pemilik usaha ini mengajukan pembiayaan ke Kazwa,
lantas usahanya tidak menguntungkan, apa ada yang dibebankan kepada pemilik usaha untuk mengganti kerugian investor? Ini mungkin maksudnya gagal bayar mungkin ya, karena kalau usaha kan sebenarnya sejatinya secara prospek ini ya selalu baik, cuman memang ada up and downs-nya. Kalau konteksnya di sini gagal bayar gitu ya, pertama dari beberapa mitigasi yang ada, kita lihat kembali nih dari si objek UMKM yang kami biayai ini, ketika mengalami gagal bayar atau potensi ke arah gagal bayar, sebelumnya kami akan melakukan dialog terlebih dahulu. Apakah memang ini dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti itu ya. Misalkan kami juga menghadapi gitu ya, ada UMKM yang secara sales tuh sedang turun seperti itu. Ada beberapa sektor yang demikian. Nah, itu berpulang lagi ke sisi borrowernya atau si penerima pembiayaannya. Jika kooperatif, komunikatif dalam menyampaikan setiap update dari kondisi usaha atau bisnisnya, dari Kazwa juga akan dengan senang hati membantu memberikan jalan keluar bersama, karena seperti kita ketahui kita sedang menjalankan pola kemitraan dengan si borrower tersebut. Nah, kita lakukan komunikasi itu, ketika sudah mendapatkan informasinya, nah nanti di situ kita akan kembalikan lagi pertama opsi-opsi lain yang akan kita tempuh terkait dengan pembayaran imbal hasil atau apa namanya tanggung jawab kepada lender atau selaku pemberi dananya ya. Nah, di situ akan kita lihat apakah sebelumnya kita sudah memainkan dengan jaminan tertentu yang tadi saya sebutkan, misalkan dengan cek mundur misalkan, ataupun dengan jaminan persediaan, atau jika memang ada jaminan lain. Tapi sebelum ke sana, kita pastikan dulu ketika memang usahanya masih memiliki visibility untuk dikembangkan, kita akan kedepankan komunikasi terlebih dahulu, dan mungkin langkah-langkah restrukturisasi sampai usahanya dikatakan bisa memberikan atau membayarkan kewajiban kepada lender. Tentu hal ini secara simultan akan kita sampaikan juga kepada lender. Kenapa? Karena sebagai platform kita menjadi jembatan yang menghubungkan lender dan borrower tadi. Jadi setiap informasi yang kami dapatkan dari sisi borrower atau penerima pembiayaan, kami akan sampaikan melalui customer service kami ketika ada masalah ataupun ada kendala yang mempengaruhi pembayaran. Seperti itu. Nah, ini tahapannya cukup panjang ya. Mungkin kalau di kesempatan berikutnya kita bisa bahas lebih detail. Tapi tahapannya dari mulai kita melakukan komunikasi, kunjungan ke lapangan, restrukturisasi, sampai kemudian eksekusi dari atas jaminan yang diberikan. Tentu untuk mencapai ke tahap tersebut memerlukan beberapa tahapan, karena dengan skema syariah yang kita bangun saat ini, sepanjang dari para pihak juga komit, kita akan tetap mengedepankan cara-cara yang baik seperti itu dalam menyelesaikan setiap masalah. Ini untuk Bu Elina, yang pertama mungkin cukup clear ya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Riza. Saya rasa bisa ditangkap bahwa memang tidak masalah antara UMKM atau UKM-nya, akan tetapi based on ekosistem gitu ya Pak Riza ya, untuk memitigasi risiko. Karena kalau ekosistem itu kan mudah untuk dijangkau daripada personal seperti itu. Baik, pertanyaan yang kedua juga dari Kak Elina, Uin Sunan Ampel, ini ditujukan untuk Pak Sony. Apakah ada saran bagi Gen Z untuk lebih konsisten mengelola usaha yang dijalankan ya? Dan apakah ada tips bagi Gen Z untuk berhasil mendapatkan pembiayaan dari Vintage Syariah? Terima kasih. Pada Pak Sony, waktu dan tempat disilakan. Oke, baik. Terima kasih Bu Kurnia. Baik, Mbak Elina, ya ini terkait dengan bagaimana kita konsisten ya mengelola usaha ya. Ini sebenarnya responnya adalah sangat subjektif ya, Mbak Elina, tapi berdasarkan pengalaman pribadi saya, kebetulan saya 2009 hingga 2016 itu punya usaha ketika saya mahasiswa ya. Memang kalau kita ngomong konsisten itu, ketika kita punya pendapatan, artinya adalah banyak yang menggunakan jasa kita. Kalau Mbak Elina bergerak di bidang jasa usahanya atau teman berjualan ya, ada banyak yang beli, itu pasti akan konsisten gitu ya. Tapi kan permasalahannya adalah nggak semuanya itu trafficnya tinggi gitu ya. Kalau pengalaman saya, memang harus membranding ya. Kebetulan waktu saya mahasiswa, usahanya bergerak di bidang digital visual ya, apa namanya, foto prawedding, profile company dan lain sebagainya. Karena memang lokasinya kebetulan saya besarnya di
Tangerang Selatan gitu ya, dan juga apa namanya, di mana daya beli masyarakat itu tinggi, sehingga saya sangat mudah sekali menjual produk-produk saya gitu ya. Jadi memang ketika saat itu saya berusaha untuk bagaimana nih teman-teman ini di sekitaran saya tahu kalau saya punya usaha itu. Biasanya saya kalau zaman dulu saya masih BBM tuh Mbak Elina ya. Kalau sekarang kan sudah gampang ya media promosinya ya. Bisa pakai Instagram, bisa pakai apalah gitu ya. TikTok dan lain sebagainya. Kalau saran dari saya sih ya, untuk menjaring itu adalah kita membranding dulu diri kita gitu. Artinya kalau misalnya orang-orang tahu Mbak Elina, misalnya Mbak Elina punya produksi kerudung gitu ya. Orang tahu gitu kalau Mbak Elina ini punya produksi kerudung gitu ya. Jadi kalau mau nyari kerudung, itu datangnya ke Mbak Elina. Atau misalnya ada teman-temannya Mbak Elina gitu ya, misalnya punya saudara, pengen ada yang mau nikahan, dia butuh kerudung buat bridesmaid-nya, bukan bukan groomsmaid-nya ya gitu ya, buat teman-temannya gitu ya. Dia pasti akan nyari Mbak Elina. Memang itu butuh waktu ya, memang nggak bisa instan dan juga memang harus bersabar gitu ya. Karena memang kalau kita lihat ya usaha orang kok tiba-tiba udah bagus banget gitu ya, itu ada proses di belakang yang panjang yang memang dia jangan-jangan tidak mengekspos proses itu, karena ya lagi-lagi kalau dia mengekspos itu ya buat apa, mendingan dia membagi perhatiannya untuk bermarketing, artinya dia menyampaikan usahanya dia dan lain sebagainya ya. Jadi kalau itu salah satu tips dari saya ya gitu biar kita konsisten, dan jangan lupa kita harus tahu lokasi kita tuh di mana usahanya. Jadi kalau memang lokasinya misalnya kalau Mbak Elina dari Sunan Ampel Surabaya gitu ya, misalnya orang Surabaya itu hobinya apa sih? Oh ternyata kulineran. Oke, lanjut kalau kalau Mbak Elina usahanya kulineran gitu ya. Atau misalnya kerudung, kalau memang kerudung di sana Mbak Elina produksi, lihat di situ rata-rata orang ngejual. Misalnya kalau saya suka begitu ya, dilihat di salah satu e-commerce itu paling murah kerudung yang sejenis itu harganya berapa sih di e-commerce gitu ya. Jangan sampai Mbak Elina menjual kerudungnya lebih mahal dari yang paling murah itu. Entah gimana caranya, mau cari konveksi yang murah, dibanyakin jumlah kainnya gitu ya, sehingga bisa mendorong lagi menekan biaya ya, karena memang sekarang tuh persaingan udah sangat sulit ya. Kalau zaman dulu saya mahasiswa itu ya eranya nggak sedinamik ini ya gitu ya. Jadi saya harap juga tetap harus bersabar, optimis gitu ya, dan pelajari semua ilmu marketing, digital marketing ya, sehingga inovasi itu ada aja gitu ya. Ketika kita menjual atau mempromosikan sebuah barang terkait dengan keberhasilan untuk mendapatkan pembiayaan fintech ya, lagi-lagi ya kita harus tadi gitu ya, untuk achieve penjualannya harus bagus terus gitu ya, karena kan nggak mungkin dong kalau kita lihat. Saya kembali menyampaikan bahwa fintech syariah ini bukan badan amal yang memberikan pembiayaan cuma-cuma. Artinya memang di situ ada proses distribusi bisnisnya gitu ya. Sehingga kalau kita udah dikasih jalan nih, kemudahan untuk dapat pembiayaan dari fintech yang sebelumnya kita nggak tahu ada fintech syariah itu, maka kalau ngajuin pembiayaan ya hanya dua pilihan, entah ngajuin pembiayaan ke perbankan atau ke orang tua sendiri gitu ya. Jadi kalau sekarang kan sudah ada fintech sehingga akan lebih mudah. Nah, dengan seperti itu maka harus menjadi lebih semangat bagaimana kita masuk ke dalam kategori profil-profil orang yang uh, acceptable lah untuk mendapatkan pendanaan ya. Ya penjualannya harus bagus, trafficnya harus bagus, artinya adalah bahan-bahannya juga barang yang berkualitas, karena pasti ketika mengajukan pendanaan, apalagi Mbak Elina jualannya adalah bersifat barang-barang, itu akan dicek barangnya kualitas bagus apa enggak. Kira-kira mungkin nggak sih kalau kita mengajukan pendanaan misalnya 100 juta gitu ya, dalam waktu durasi 6 bulan, ini akan balik lagi gitu ya. Karena itu kan tadi ya, walaupun tadi fintech adalah tempat intermediary ya, dia hanya mempertemukan antara orang yang kelebihan dan juga kekurangan modal ya, tapi kan fintech juga punya kewajiban untuk tadi mengapproach bahwa kekurangannya di mana, ya, apa yang bisa kami bantu dan lain sebagainya. Kalau pesan dari saya sih itu aja, semangat ya untuk tetap mencoba hal-hal baru ya, untuk marketing baru dan lain sebagainya. Ya, bahkan kalau bisa lihat ada bisnis-bisnis yang timely ya sifatnya gitu ya, yang memang lebih sifatnya cepat gitu ya, nggak mature. Kalau mature kan misalnya jualan jilbab ya, itu sepanjang tahun pasti kebutuhan jilbab ada gitu ya. Kalau misalnya yang timely itu kan yang ada event tertentu ya, saya bukan orang yang berjualan masker, tapi karena ada event tertentu ya saya jualan masker aja karena itu menguntungkan. Nah itu juga harus dilihat opportunity itu ya. Ya saya rasa itu aja. Terima kasih kembali. Baik, sudah terjawab ya. Memang apa namanya, kalau untuk konsisten itu otomatis harus timbul dari diri kita sendiri. Tentunya sesuaikan produk yang dijual dengan letak geografis, kan tidak mungkin misalkan Kak Elina dari UIN Sunan Ampel Surabaya
di mana hawa panas menjual quote yang tebal itu kan tidak mungkin. Lalu juga ada branding diri, hal yang paling penting ya, serta menemukan digital marketing untuk memasarkan produk yang dijualnya. Oke, mungkin ada lagi dari peserta yang ingin bertanya kepada presenter kita yang hebat-hebat ini. Silakan, boleh langsung raise hand. Oh, ada dari Ibu Titis Miranti, ini dari Win Malang. Mohon izin bertanya kepada Pak Riza, apakah perbedaan antara pendanaan di Kazwa dengan platform pendanaan lainnya yang sekiranya menjadi produk atau program unggulan dari Kazwa itu sendiri? Kepada Pak Riza, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya dari Ibu Titis. Oke ya, saya coba menjawab sesuai yang di Kazwa. Mungkin kalau spesifik ya keunggulan, mungkin lebih ke saya ingin menjawabnya keunikan kali ya, karena kalau unggul tidaknya itu sangat relatif ya Bapak Ibu. Mungkin bisa dikatakan untuk secara keunikan kami saat ini ragam proyek UMKM yang memang notabene menjadi target Kazwa saat ini mayoritas berasal dari sektor-sektor yang memang UMKM yang memang kebutuhannya sangat dibutuhkan ya saat ini, seperti fashion, makanan, food seperti itu ya, dan lifestyle dan creative financing ini yang belakangan cukup banyak kami terima, karena selain memang prospeknya cukup banyak, ternyata memang menyambung pernyataan dari Mas Tibrizi tadi, rekan-rekan Gen Z di sini atau teman-teman di sini sebenarnya memiliki banyak peluang ya untuk menggarap sektor kreatif saat itu, karena memang dari beberapa contoh yang kami sedang garap tuh pekerjaan atas event-event, mungkin kalau saya ambil sampelnya di Jakarta kali ya, ada satu borrower kami yang notabene adalah bisa dikatakan event organizer atau yang biasa mengerjakan proyek-proyek event dari yang kita sering gunakan jasanya itu Gojek seperti itu ya. Nah itu Gojek memiliki banyak marketing activation di situ. Ada event, kemudian ada event di sisi drivernya. Nah itu ternyata permintaannya cukup banyak. Dan kami menemukan dan kebetulan tidak jauh ya dari lokasi kami. Bahkan salah satu yang cukup unik ya. Selain tentunya ekosistem ini yang saat ini kami sedang gaungkan, pembiayaan ke ekosistem, mohon maaf maksudnya. Jadi secara karakteristik keunikan kami bisa dikatakan di sektor tersebut, tentu di beberapa fintech lain juga memiliki keunikannya masing-masing ya. Ada yang fokus di properti, ada yang fokus di proyek-proyek pemerintah gitu, ada secara spesifik gitu ya. Nah, itu mungkin bisa menjadi sebuah informasi buat rekan-rekan di sini semua, buat Bapak Ibu sekalian, bahwa keunikan atau karakteristik dari masing-masing fintech peer-to-peer ini bisa menjadi hasanah baru gitu di dunia keuangan syariah, karena boleh jadi sektor-sektor yang tadinya kurang seksi gitu ya, atau kurang menarik atau agak riskan seperti itu, ternyata ketika digeluti dan kita bisa menemukan pola yang tepat dari sisi pembayarannya, dari sisi pemberi proyeknya membayar kepada si borrowernya lalu diteruskan kepada kami. Nah itu bisa menjadi daya tarik dan keunikan dari Kazwa dan fintech peer-to-peer lainnya. Mungkin dari saya demikian dan semoga menjawab ya. Baik, terima kasih Pak Riza. Mungkin ada lagi satu pertanyaan. Oke, ada pertanyaan dari Pak Dana. Ini menjadi pertanyaan terakhir ya, mengingat waktu terbatas. Mohon izin bertanya kepada Pak Riza, apa saja persyaratan pengajuan pembiayaan fintech syariah di Kazwa? Langsung saja Pak Riza. Ini pertanyaannya sangat ini ya, to the point. Mudah-mudahan ini calon customer Kazwa nih. Ya, dengan Pak siapa tadi, mohon maaf. Pak Dana. Pak Dana ya, oke.
Iya. Nanti sebenarnya ini di slide-nya secara secara ringkas tadi sebenarnya ada ya kriteria persyaratannya. Cuma mungkin nanti akan secara detail sih Pak, seperti pengajuan pembiayaan pada umumnya Pak. Kita biasanya akan mengecek dari sisi legalitas. Nah, kelebihan peer-to-peer lain sendiri kita tidak harus dalam bentuk badan hukum Pak. Jadi perorangan pun bisa. Kedua, memang secara usaha tuh kami memang mungkin yang sedikit membedakan dengan lembaga inkubasi bisnis gitu ya Bapak Ibu. Kalau fintech peer-to-peer memang biasanya akan membiayai sektor usaha yang memang sudah berjalan kurang lebih 2-3 tahun ke belakang. Misalnya kenapa? Karena kami adalah lembaga pembiayaan yang memang perlu mensupport bisnis yang siap untuk di scale up. Karena kan ada beberapa bisnis yang tipikalnya tuh baru berjalan seperti itu ya. Jadi kalau yang benar-benar baru berjalan memang kami belum bisa. Tapi kalau untuk yang sudah ada historical pembayaran dari klien, dari vendor itu misalnya 2-3 tahun ke belakang gitu ya, yang pola atau siklusnya sudah tergambar, kita bisa biayai. Nah selebihnya secara umum ya dari data legalitas itu meliputi data diri, kalau PT atau badan hukum berarti data pendukung seperti akta pendirian, akta perubahan jika ada, kemudian ada data keuangan itu biasanya kami mintakan beberapa UMKM yang sudah well established gitu ya, artinya sudah terbiasa melakukan pencatatan laporan keuangan, kita mintakan laporan keuangan terakhirnya, kemudian mutasi rekening bisnis, estimasi di 6 bulan ke belakang seperti itu. Nah, selebihnya data yang lain nanti akan mengikuti sesuai dengan permintaan dari tim risk dan analis kami. Nah, itu kemudian biasanya untuk saat ini sektor usaha yang kami biayai itu biasanya adalah sektor UMKM yang memang sudah biasa mendapatkan pesanan atau ada market yang memang menerima dari produknya, Nah, itu biasanya kami akan mintakan SPK-nya ataupun purchase order-nya atau yang memang sudah direalisasikan gitu ya, misalkan pengerjaan tadi busana muslim tadi gitu contoh, atau misalkan kayak satu pengerjaan software tertentu yang sudah disampaikan kepada si pemberi kerja, tinggal menagih pembayaran atau invoice-nya, itu kita juga bisa biayai invoice-nya seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Mungkin data, kalau saya boleh rangkum, ada data legalitas, data diri, data perusahaan, akta pendirian, akta perubahan, kemudian data keuangan seperti itu ya, laporan keuangan, mutasi rekening, dan data pendukung lainnya seperti SPK, PO maupun invoice. Tadi menyambung ada pop-up chat TKB Kazua berapa, bisa dicek di website kami Bapak Ibu untuk tingkat keberhasilan biaya kami yang melewati 90 hari ya. Alhamdulillah masih terjaga di kisaran 99,75%. Jadi alhamdulillah masih dalam skala yang sehat dan kita masih dalam track yang baik untuk bisa terus melakukan aktivitas pembiayaan di masa yang akan datang sih. Mungkin demikian, Ibu. Baik, terima kasih disampaikan Pak Riza. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 15.20 ya, karena sudah saatnya untuk mengakhiri sesi seminar mengenal ragam layanan pembiayaan produktif bagi entrepreneur muda. Namun akan saya tutup dengan pantun nih Bapak Ibu serta teman-teman, minta cakepnya ya, jangan lupa open mikrofonnya untuk cakep. Bunga mekar di perbukitan, berwarna merah. Mohon maaf untuk kesalahan. Semoga materi kita hari ini membawa. Saya kembalikan kepada Mbak MC. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kurniawati Milianengrum LCMA yang telah memandu sesi materi dan tanya jawab. Terima kasih kepada segenap narasumber yang telah memaparkan materi. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Seluruh peserta diharapkan dapat mengakses link presensi yang terlihat di layar dan di kolom chat Zoom. E-sertifikat akan dikirimkan H+7 melalui email yang didaftarkan.
Tiba saatnya kita berada di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber serta peserta yang telah antusias dalam mengikuti kegiatan. Kegiatan ini dapat berjalan atas dukungan Bank Syariah Indonesia, Prudensial Syariah, Bank Aladin Syariah, Visa, Bank DKI Syariah, CIMB Niaga Syariah, PwC, Bank Jago Syariah, dan Hak Association. Sekian webinar pada hari ini. Saya selaku Master of Ceremony memohon maaf apabila ada salah kata. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Terima Riza, kasih, Pak Mas Sony, Riza. Ya, sama-sama Pak. Bu. Izin pamit semuanya. Mohon maaf agak gelap di sini. monggo. Ya, insya Allah kita bertemu lagi di forum lain. Ya, Insya Allah. ya. Izin Terima pamit ya Mas. kasih. Ya, Assalamualaikum. Siap.